Nurdin. My name is Karisa Epenia Sabela. My name is Teja Sukmana. My name is Indira Presna Paramita. My name is Muladari Sabla. My name is Muhammad Nafal Rashid. We are here to explain the language teacher that we have analysis from the text entitled Global Warming. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang global warming, our responsibility to save the earth. Jadi di sini tuh terdiri dari thesis statement, argumen 1, 2, 3, 4 dan juga kesimpulannya. Yang pertama itu ada pernyataan tesis atau thesis statement, di mana masalah utamanya itu adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah masalah yang sangat serius. Untuk penyebab utamanya, aktivitas manusia yaitu pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Seruan bertindaknya yaitu keharusan untuk mengambil tindakan segera untuk mengurangi dampak dan melindungi masa depan. Argumen 1. Dampak langsungnya yaitu pemanasan global menyebabkan perubahan cuaca ekstrim. Contoh bencana, peningkatan frekuensi banjir, kekeringan, dan angin topan. Konsekuensi bagi manusia adalah potensi hilangnya jutaan rumah dan nyawa manusia. Argumen 2. Dampak pada kehidupannya adalah pemanasan global memengaruhi semua makhluk hidup termasuk satwa liar. Contoh spesifiknya adalah habitat beruang kutub dan penguin hilang akibat pencairan es di kutub utara. Pesan emosionalnya adalah situasi ini menyedihkan dan disebabkan oleh keserakahan manusia. Untuk selanjutnya ada argumen 3. Selain itu, kita masih bisa membuat perbedaan. Orang dapat mengurangi emisi karbon dengan menggunakan transformasi umum, menanam pohon, dan beralih ke energi terbarukan. Oleh karena itu, setiap tindakan kecil berarti pemerintah dan warga negara harus bekerja sama untuk melawan pemanasan global sebelum terlambat. Poin yang terpentingnya adalah setiap orang dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon melalui tindakan sederhana, dan bekerja sama antara pemerintah dan warga negara sangat penting. Selanjutnya ada argumen 4. Seperti yang dikatakan aktivis lingkungan Greta Thunberg, rumah kita sedang terbakar. Pesan yang kuat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa ditinggal diam. Kita perlu bertindak sekarang, bukan besok. Poin terpenting yaitu kita harus bertindak segera untuk mengatasi pemanasan global karena situasinya mendesak. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya, pemanasan global bukan hanya masalah lingkungan. Ini adalah masalah manusia. Kami percaya bahwa jika semua orang bekerja sama, kita masih bisa menyelamatkan planet kita. Mari kita bertindak hari ini untuk hari esok yang lebih baik dan lebih hijau. Poin terpenting, pemanasan global adalah masalah kemanusiaan yang membutuhkan kerjasama global untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih hijau. Diketkan mesti. Nah, Persuasive expression adalah ungkapan persuasif, bahasa yang dirancang untuk meyakinkan, memengaruhi atau membujuk audiens agar menyetujui suatu gagasan, meyakini suatu atau mengembalikan tindakan tertentu. Bahasa ini serius kali menggunakan argumen, ajakan emosional atau pernyataan yang kuat. Contohnya ada di thesis statement. We must stay in medias action. Terus ada di argumen. We can still make difference. Can realize. Push work together. We need to act now. Stay our planet. Let's take action today. Modal verbs adalah kata bantu dalam bahasa Inggris yang dipakai untuk menunjukkan kemungkinan, kemampuan, izin saran,
kewajiban, dan lain-lain. Contohnya, could, can, must, cannot, need to. Kata emosional yang dipilih untuk memicu emosi pembaca atau pengedar, seperti takut, gembira, marah, sedih, atau simpati. Kata-kata ini membuat pesan terasa lebih kuat dan emosional. Contohnya, culture, heartbreaking, sadness, greed, count, powerful, fire. The own attitude. Kata-kata ini mengungkap sikap penulis kata atau frasa yang dengan jelas menunjukkan rasa opini atau sudut pandang penulis tentang suatu subjek. Kata ini menunjukkan apakah penulis bersikap positif, negatif, suportif, ragu-ragu, atau kritis. Contohnya, serius, everything, sadness, gain, difference, contours, powerful, people, human issue. Report speech atau question adalah cara melaporkan atau menceritakan kembali isi dari perkataan seseorang dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengutipnya secara langsung atau disebut dengan kalimat tidak langsung. Contohnya, our house is on fire. Ada mental verb atau kata kerja mental adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan atau keadaan abstrak yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, atau kehendak. Contohnya ada believe, feel, and believe only. Connection words atau kata penghubung adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menggabungkan kata frasa, klausa, atau kalimat guna menciptakan aliran teks yang lebih lancar dan logis. Contohnya, first of all, therefore, moreover, in addition. The present tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kondisi yang terjadi pada masa sekarang, kebiasaan berulang, atau kebenaran umum. Contohnya seperti is, it is, plans, caprice, believe, affect, map, arousing, feel, contact, remits, dan we believe. Causal conjunction adalah kata atau frasa penghubung dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan hubungan, sebab akibat, atau alasan di antara dua klausa atau ide. Contohnya seperti the house of, the record, sign verb adalah kata kerja verb yang digunakan untuk mengidentifikasi tindakan, berbicara, atau berkomunikasi. Contohnya seperti Said dan Mustek. Thank you for watching.